wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini minggu keempat ya. Oke, kurang bagian dari desain vessel sudah separuh jalan ya. Baik, saat ini kita kemarin sampai pada tekanan luar ya. Di contoh soal terakhir, bagaimana? Apakah ada something to be discussed? Halo, Bu Lurah Fatimah, gimana? Apa ada sesuatu yang dibicarakan oleh teman-teman Anda? Belum Pak, mungkin hanya yang untuk mencari weight of cell itu loh Pak. Itu kan datanya tidak ada. Nah itu kemarin Bapak bilang sudah tersedia dari sananya. Ya. Mungkin itu saja Pak yang masih tetap dibingungkan. Kemarin saya kasih contoh Fatimah ya, itu mengenai salah satunya adalah mengenai pipa ya. Sama dengan saya kasih contoh kemarin ada yang tanya, saya kasih jawaban soal seperti kertas HPS, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi ada sebenarnya ya, memang kalau di lapangan banyak milk it di yang ini kan ya apa itu memberikan kalau tidak ada cara perkiraannya sebenarnya dengan mengetahui density dari plat, bila kita mengetahui total luas yang digunakan, maka kita bisa mengetahui berapakah berat dari plat itu. Karena luas kalikan tebal dikalikan dengan density-nya. Kalau kita beli barang, so pasti kalau seperti plat gitu ya, maka kita mesti punya hak untuk menanyakan everything about the physical and chemical properties of the plate, gitu ya. Itu pasti sama kalau kita beli kertas HVS gitu. Masa kita langsung terima begitu apa aja? Mesti kita raba kan ya. Kertas kita raba. Oh ini kok tipis gitu ya. Saya minta yang sekian miligram kalau kamu kenal dengan spek kertas. Kalau tidak ini kurang. Minta yang lebih tebal gitu terus kamu rasakan. Oke. Sama seperti itu. Tetapi kalau plat untuk desain vessel, so pasti nanti ada spek mengenai tebal, karena tebal itu sudah kamu kenal dari tabel di dalam Brunel. Ini contoh kalau kita pakai ISME. Tapi kalau harga, kalau kamu ada Brunel ini yang, coba ya, yang punya Brunel ini yang, ada yang menyangkut pricing. Jadi dia appendix C, itu ada judulnya Pricing of Steel Plate. Itu ada mile carbon steel plate extras gitu ya, $ per 100 pound gitu ya, ada di sana. Jadi yang ada itu adalah pricing di dalam buku Brunel & Young. Nah tentunya nanti sesuai dengan tebal, dengan data density itu ada di Brunel & Young juga ada. In case there are no data gitu ya. Baik biar karena Bu Lurah sudah menyampaikan itu ya. Ini satu contoh ya. Memang kadang-kadang data tidak ada, tetapi di contoh soal itu ada ya.
Oke, lihat di halaman 156. Ada yang kamu sudah pegang berulang yang? Ya. Halaman 156. Ntar, kalau di bukunya Pak Mario, memang di bab lain ya. Itu di bab lain. Jadi kita ya. Halaman 65 untuk bukunya Pak Kusnario. Bab ini tidak nututi kita bicarakan ya, karena buku ini dulu 1 semester ya. Sehingga hanya setengah semester, sehingga hanya dikasih sekarang untuk hanya kita sering menunjukkan saja mengenai there is something one or maybe 2-3 chapter postpone ya, just to show you gitu ya. Coba lihat halaman 65 ada. Di situ ada kata-kata true still ya. Itu ada di sana ya. Yaitu true still ya. Persamaan 37 halaman 65. Di bawah itu ada WDSX dan sebagainya. Di bawah itu ada kata AS, true S sama dengan 490 pound per feet kubik. Kalau di bukunya Brownline yang ada di halaman 156 ya. Di situ di kolom kedua kanan itu ada kata-kata Ru S, density of shell material, pound per cubic feet 490. Wow. Jadi begitu ya. Oke, dari situ kamu bisa komen ya. Kalau tahu tahu luas, tahu tebal, maka otomatis bisa Tapi kalau misalnya beli kertas HVS itu mesti sudah ada beratnya sekian gram ya untuk ukuran itu. Oke. Ya, ekspresi karakteristik atau physical and chemical properties of material kalau kita belanja pasti kita punya hak ya kan. Oke. Baik. Oke, sampai di situ. Ada lagi Bu Fatimah? Mbak Fatimah? Ya Pak, ada lagi. Untuk yang the width of 5 such Stevening rings itu 5-nya dari mana Pak? Kalau itu di data ada, di Brownline yang ada ya. Kalau itu ya. Oke, kita dulu. Berarti bukan berdasarkan soal. Oh, enggak, kalau steepening ring itu ada karena di tema ini kita hanya bahas di ST atau TS ya. Tinggi itu aja ya kan, tinggi apa tutup atas bawah ya. Steepening ring ya, steepening ring itu tergantung yang dipakai steepeningnya apa. Oh ya, contoh soal kemarin sudah dibaca kan? Saya sudah baca loh ya. Kalau kamu nggak yang ditanyakan Fatima ini kamu nggak akan bisa nyantol kalau kamu nggak baca itu. Steepening ring, coba lihat HPND G halaman 353. Sudah? Kalau di kalau di Pak Kusnario ini yang dicontohkan di sini hanya kanal. Lihat halaman 109. Misal kanal ya. Oh, halo Widya, selamat datang. Jadi kalau kanal, aduh sorry. Nah,
sorry ya. Something happen. Oke. Ini adalah satu. Ini adalah 2. Ini bisa dilihat tulisannya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, ini ya. Misal ini body tangki. Walah, miring-miring begini. Kamu jangan ikut-ikutan miring ya. Coba kamu yang bagus. Alah, nggak sampai ke situ. Ya, misal ya. Nah, kemudian kita akan memasang, misalnya di sini ya. Ya, kanalnya misalnya dipasang di sini berarti. Misalnya begini ya, nempel di sini. Kemudian dilas di sini. Dilas. Ini nempel begini. Apakah dulu tuh ada mahasiswa yang tanya begini? Ya masuk akal, nanya, sah-sah saja ya. Pak, kalau misalnya saya ingin naruh begini, waktu itu masih offline ya, hingga di kelas. Ya. Saya mau masang, bisa nggak saya pasang begini, boleh nggak katanya? Aduh. Boleh nggak saya pasang begini Pak? Ya boleh-boleh saja, maaf ya. Ya boleh-boleh saja, ya. Tapi nggak makan tempat ya. Kalau ini cuma untuk nyantolkan tray aja gitu ya. Misalnya tray-nya mau dipasang di sini. Di sini perforated tray. Ya kan lubang-lubang ini. Karena apa? Kalau paper and liquid equilibrium, bila nanti di bawahnya lagi di sini ada tray lagi, gitu ya. Nanti juga begini, maka dan lagian ini tidak segitu semuanya ya. Kalau ini nanti misalnya akan terjadi, nah kalau digambar menurut destilasi, ada yang ngambil mata kuliah kolom pemisah sekarang. Halo, ada? Belum, Pak. Oke ya. Belum. Ini saya anukan dulu ya. Buat besar ini. Gitu ya. Terus di sini kita pasang stiffening ring dari misal saja, ini adalah kita pasang titik-titik ya. Equal angel gitu ya. Saya nggak contoh di buku skenario, tapi kalau di ini kamu bisa lihat misalnya saja halaman 357 kalau menurut ini yang ya. Nggak ada contoh ya, karena kalau di rumahku juga nggak ada ini. Ngapain pakai equal angel ya? Kalau di kampus biasanya di pagar-pagar rumah itu ada biasanya ya. Pagar rumah itu ada yang terbuat dari equal angel. Saya nggak ada ya. Pagar saya semua modelnya model hollow ya. Oke. Jadi dengan demikian, maka kalau dipandang dari atas nanti, dipandang dari atas ya. Ini saya gosok lagi ini ya. Ini supaya ada gambaran yang bagus. Ini saya gambar lewat, tadi punya maksud menerangkan yang lain. Dipandang dari atas ya. Ini saya ngomong tray sekarang ya. Tray-nya saya gambarkan di sini. Saya gambar ini bundar ya.
Aduh. Kamu yang bunder ya? Ini bunder mau saya nih bunder. Alah. Ini nggak bunder ini sengaja nih. Itu. Bagus deh. Bentar ya. Ini. Ya. Jadi masih besar ya. Oke. Ya. Jadi gini. Jadi nggak langsung ngepas di sini ya. Jadi ini nanti akan ditaruh cuma segini aja. Nah ini garis lurus gitu ya. Coba sini. Jadi nggak bunder begini ya. Ini nggak ada ini ya. Ini nggak ada ini ya. Dipotong di sini. Ini nanti dia akan nangkring di sini gitu ya. Nah, ini ya. Sehingga ini tentunya ditaruh di posisi lain. Jadi kalau nanti di sini dia akan ini naruhnya ke sana, ini posisinya lain ini. Oke ya. Sehingga nanti di bawahnya yang di sini nanti akan ditaruh begini lagi. Begini lagi. Ini bener gini lagi ya. Cuma segini. Nah. Kemudian ini taruh ini di sini ada seperti ini. Ya, dia seolah dia berdiri di sini, ditaruh di sini sebagai penahan. Dan ini adalah bunder, enggak di sini nih, di pojok sini ya, di sini terus di bagian sini kosong nanti ya. Jadi bagian sini ya, pas di sini, maka ini adalah stipenernya gitu ya. Dan dia tuh ini kosong, kenapa kosong? Supaya nanti cairan akan sehingga kalau digambarkan di buku-buku OTK itu begini. Nah, ya. Sehingga nanti itu akan begini. Oh, ini keliru lagi. Ya nanti begini. Ini seret. Nah, apa ini? Seret. Ini terus ke bawah. Ini. Nah. Sehingga ini akan aliran nanti di sini ada wir gitu. Sehingga kamu tahu dam atau di sungai di mana ada pengatur air, makanya akan begini dia. Jadi begini. Sebenarnya di sini lubang-lubang ya, lubang-lubang. Sehingga ini akan dipanasi oleh dua. Sampai di sini ya, nah, di sini akan membuat di sini ada wir lagi, ada pembatas lagi, akan membentuk begini alirannya. Ini cair.
Ini cair, cair. Di sini dari daerah uap, ini daerah uap, daerah uap. Nah, inilah cair. Terus begitu. Karena di sini terbentuk VLE, vapor liquid in equilibrium, gitu ya. Oke, nah begitu. Dan dia sebagai tempat untuk nangkringnya, apa nangkring tuh? Tempat naruh Jadi ini tempat ini sekaligus ini sebagai penguat sekaligus sebagai tempat untuk naruh si tray ini, tray ini. Ini pandangan dari atas begini bundar ini. Ya. Oke. Dan ini karenanya boleh pakai kanal yang ditanyakan Fatima tadi itu depth of canal misalnya. Nah, ini sudah jelas ya. Depth of canal kalau dipasang begini ini ya. Kalau masangnya seperti ini, maka ini masuk kaidah satu-satu. Lihat itu ada kata-kata satu-satu ya. Lihat di G, apa di G? Ada kata-kata satu-satu. Ini satu-satu. Kalau dipasang ke arah seperti ini misalnya, gini ya. Ini modelnya ini begini. Berarti dia dipasang dua. Tahu maksudnya ya? Jadi arah pengelasan itu tegak lurus begini. Jadi dilas di sini, dipasang begitu dan dimanfaatkan ini. Dipasang. Yang dimanfaatkan untuk menahan tray hanyalah bagian ini saja. Yaitu bagian weight of flange. Sedangkan ini adalah depth of flange. Depth of flange-nya 18, weight of flange-nya adalah 4. Baik, ya. Mari sekarang ke contoh soal kemarin kita bahas. Lihat di halaman berapa kemarin? Berapa ini yang? 150. 100? 50. Terus 50. Ya. Baik. Example design of circumferential stiffener. Yang dibilang di sini itu apa? Kanal. Kebetulan kanal kan? Ya. Kanal. Asumsikan 7 in kanal. Width king 12,25. Ada di kanal. Lihat di data kanal tadi. Ya. Apa yang dikapat tadi? G. Lihat ya. Kanal. 7. Yuk. Lihat. Kanal 7 in, asumsikan kanal 7 in. Kanal 7 in, lihat halaman 354. Kanal 7 in yang dia bilang itu adalah depth of canal. Ya, kanal 7 in, kalau di sana section index adalah, jadi 7 kali 2/4. Berarti apa 2/4 itu sebenarnya? Itu umumnya menunjukkan 2/8 ya. 2/8 ini. Bisa width of kanalnya dia 7 kali. Jadi depth and width ya, contohnya di situ ya. 2/8. Oke, sudah tahu ya. Baik, I-nya, nah ini lihat, I-nya 24. I mana yang dimaksud? Coba kamu lihat, biar ngerti. Kalau begitu, dia pakai 24,1. Ya, berarti masangnya 1-1 apa 2-2? Itu ada eksis 1-1, ada eksis 2-2. 1-1, Pak. 1-1 ya. Berarti masangnya lihat ini di Word di komputer A apa B? Yang A, Pak. A ya. Oke. Saya ini masangnya ya. Dari segi pemasangan begitu deh. Baik. Berarti ini I-nya sekarang ya. I-nya 24 yang dipanggil karena X 1-1 masangnya, maka kalau masangnya 2-2 maka I-nya yang diambil adalah 1,2. Oke, kita lanjut.
appendix G ya. AY 3,58 square in. Betul ya? Area. Ya, square in ya. In kuadrat, oke. Akhirnya pakai 8,39 yang saya katakan kemarin. Pakai 8,39. Oke. Jadi B sama dengan P label DO T plus AY per L. Ya. Baik. Di sini didapatkan B4790. Berarti dari perhitungan ya. Jadi kita balik sekarang. Enter the right side of figure 88. Ke gambar 88. Jadi enter the right side. Kita angka B ya. Itu angka B ya. Maksudnya itu ya. Angka B. Kemudian dari sumbu tegak angka B 4790. Move horizontally to the material line. Jadi kebalikan ya. Material line 750 Fahrenheit. Then move vertically to the bottom chart untuk ngambil strain. E sama dengan 0,0045. Itu bukan E itu ya. Itu angka Yunani itu apa? Lupa aku apa itu. Huruf apa ini? Anggap E dulu ya. Jadi kamu cari baca yang benar. E 0,0. Ini strain saya bilang. Strain itu adalah delta L per L0. Oke, masukkan angka-angkanya. L-nya sudah tahu dari L yaitu L yang diambil pada jarak antar steepener, yaitu L-nya 39 ini. Contoh soal kemarin, untuk yang ini adalah jarak antar tray-nya adalah 39 in. Dan itu adalah L, karena itu adalah penguat. Ya. Steepener, 39 in. Enter the right side, ini terus ya, hanya dapat hingga I sekarang, I hitung sekarang ya. I hitung berdasarkan rumus 48439 ya. Oh sorry, 838 ya. Diperoleh I hitung 18. Nah, seperti kaidah ini ada di orang sipil biasanya, Bang. Selalu begini. Menurut Timoshenko, as the required moment of inertia is less than that provided by the kanal yang digunakan, yaitu 7 in. Kanal 7 in tadi berapa I-nya? 24,1. Jadi I delta itu adalah jadi I dari material yang digunakan itu adalah 24,1 in pangkat 4. I hitung ya berdasarkan operating conditionnya yang ada itu ya, berdasarkan data luas yang dia punyai, itu hanya butuh I 18,9 gitu ya. Sehingga dikatakan the design is satisfactory. Oke, jadi desain itu bisa diterima, memuaskan gitu ya. Karena Pak momen inersianya I hitungnya lebih kecil daripada I data. Baru sekarang dicari weight of ring lah, ayo. Tadi ya. Kalau begitu berat dari steveningnya adalah 5 kali 3,14 kali 14 kali 12,25. Asal usulnya tahu semua itu 5 dari mana? 3,14 dari mana? (12,25) tahu? Weight per feet ya. Weight per feet ya. (14) dari mana? Halo? 14 dari mana? Diameter faksional. Diameter, Pak. Itu 3,14 itu V, ya kan? P, D, ya.
PD itu apa? Keliling. PD keliling, ya. Sebenarnya nanti kita coba dihitung yang benar. PD, jadi ini sebenarnya weight of ring adalah, jadi angka 5 dari mana itu? Jadi kita perlu panjang. Kalau lihat data 12,5 pound per feet, jadi kita hanya butuh kelilingnya sekarang, panjang daripada panjang dari, nah panjang itu adalah dari ring ini, lihat di gambar ya. Jadi ring ini, panjang ini. Jadi panjang ini, di mana nilai ini? Berarti ada dia nongkrong segini. Nah ini kalau diperpanjang ya, nah, semuanya ringnya muterin di sini ya. Jadi kan bagian yang dipotong, yang apa ini? Tray yang kosong, tray yang terpotong untuk tempat uir, untuk ini, untuk tempatnya cairan mengalir. Jadi ringnya semua ini ringnya di sini nih. Jadi hanyalah butuh kalau itu adalah 12,5 pound per feet. Berarti untuk tahu ini kan tinggal kalikan panjangnya. Ya. Nah panjang ini adalah keliling lingkarannya 2 pi r, ya 2 pi r atau PD gitu ya kan, 2 pi r kali 2 pi r kali berat perpanjang itu 12,5 ini adalah W nya perpanjang ya, WL gitu ya. Berarti 2 pi atau PD gitu ya, atau PD berarti 5-nya dari mana? Atau ada kesalahan itu? Karena di sini untuk mengeluarkan di sana itu ya, weight of ring, kemudian ada PD kali berapa banyak pound. Itu ada kata-kata 5. Oh, kasih. Tadi ada 5. Ya. Oke. Untuk berat steepening ringnya adalah hanya PD kalikan 12,25. Nah, 5 ini saya juga kurang ingat saya. Mungkin ada komen dulu. Nanti saya carinya juga. Oke. Sampai situ ya. Biar saya juga nyari itu. Apa ya 5 itu, angka 5 ini. Oke. Kalau sudah kita langsung ke tutup sekarang ya. Cara merancang tutup untuk tekanan luar. Oke. Untuk merancang tutup untuk tekanan luar ya, kita langsung tetap memakai Brownell and Young ya. Coba kamu lihat untuk perancangan tutup ya, yaitu langsung ke contoh soal ya yang ada di halaman 152 8.9. Ini masih melanjutkan yang tadi ya, jadi biar ini rumusnya berubah ya, yaitu kalau tadi itu adalah P Loibel B per apa tadi? P Loibel B per B
dibagi D per T, ya dirubah sekarang. Tapi P label B dibagi R per TH, di mana R adalah crown radius. Baik, sekarang baca dulu 8.9. Jadi penyelesaiannya sekarang sama seperti yang tadi, yang kemarin kita bahas untuk sel atau silinder ya. Sekarang untuk tutup, tapi L-nya adalah diganti R. Ya, diganti R. Dan sekarang B, P label sama dengan B dibagi R per TH. Di mana TH kalau dulu adalah P label B dibagi D per T. Ya, sekarang dirubah menjadi P label B per R dibagi TH. TH-nya T tutup. Bisa tutup atas bawah. Sekarang baca dulu 8.9. Ya. Di mana itu adalah hemispherical. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Ya, nanti tutup ini selesai sampai kita masuk nozzle ya. Oke, silakan dibaca dulu, karena ini sudah latihan soal. Yuk banget di situ ya, nanti aku nyusul ya. Oke, sekarang mari kita baca ya. A hemispherical closure will be designed for the vessel described in the section entitled Example Design of Cell. Berarti yang tadi itu yang sebelumnya kita ngomong apa? Apa kemarin ya? Kemarin kita membahas di sini ya. Bukan. Oh, bukan, enggak disimpan. Saya enggak disimpan.
Baik ya. Jadi karena ini adalah hemispherical, ya, maka biasanya ya hemispherical itu kan berarti setengah bola ya. Berarti radius of curvature adalah jari-jarinya itu ya. Di sini dikatakan bahwa ini dulu jari-jari dari ini teman 14 itu ya. Contoh soal kemarin itu 14. Empat belas kali 12 adalah 168 ya. Jadi diambil R adalah, maka jari-jarinya adalah setengah bola. Ya, kalau begitu jari-jarinya adalah setengah kali diameter ya kan. Jadi 168 dikurangi 2 ya. Karena itu adalah yang diketahui kemarin kan DI ya 14 inci itu ya. Oke. Sedangkan harusnya itu adalah 168 ya. Jadi itu 168 dari mana? 14 kali 12. Ya, oke. Jadi karena ini adalah tutupnya adalah dari tangki ini adalah sekarang dipropos adalah setengah bola gitu ya. Sehingga kalau setengah bola kan begini ya kan. Setengah bola ya. Berarti otomatis ini kan setengah bola ini diameter. Berarti ini adalah, karena ini makanya adalah otomatis R-nya adalah sama dengan D/2. Oke ya. Sehingga RC adalah dari R per ya. Kemudian di sini diambil RC per 100 TH. Jadi nanti dikalikan 100 lagi. Kenapa? Karena tabelnya. Grafiknya, kamu lihat sekarang ke halaman Figure 88, halaman 147. Ya di sana. Ini ada kata-kata pole spares inside radius, ya kan? Dibagi 100 thickness. Ya, L per 100 TH. Jadi grafiknya sumbu tegaknya itu sudah selalu begitu. Dan untuk tutup, grafik itu yang dipakai itu ada garis spare line. Dilihat, ada spare line kan putus-putus di gambar 88. Oke, kamu bisa lihat itu. Halo? Iya Pak, bisa Pak. Iya Pak. Ada spare line ya. Jadi kita ngitung dari RC per 100 TH dulu, 2,7. Dari 2,7 move horizontally. Jadi sebagian kiri sumbu tegak sama kayak kemarin 2,7. Terus move horizontally, horizontal ya. Sampai memotong spare line itu. Jadi bukan DO per T lagi, tapi spare line itu. Ya. Ya, oke. Kemudian vertikal memotong 750. Itu ada kata-kata FE per E-nya berapa gitu ya, ke bawah ke strain itu maksudnya ya. Kalau ke bawah ada E berapa dia bilang? E kecil maksud saya. 0,0044 ya. Tapi kita nggak perlu itu sekarang ya. Kita langsung ke vertikal memotong temperatur 750. Ambil interpolasi antara 700 dan 800. Kemudian move horizontally sehingga membaca B.
ke kanan ya, didapatkanlah tuh. Ya. Kemudian dilihatlah ya, the maximum allowable external pressure with the asocial thickness of ya. Kemudian dimasukkan ke persamaan tadi. Jadi B dibagi R 100 TH. Jadi karena tadi itu kalikan 100 TH, R 100 TH, sekarang dikalikan 100. P allowable sama dengan 4.800 dibagi 2,7. Itu harga dari apa tadi? Harga dari 2,7 tadi adalah harga RC per 100 TH. Kali 100, 2,7 dikalikan dengan 100. Didapat 17,8. Oke. Jadi kita maunya kan 14,7 kan PSI ada atau 15 ya kan? As the vessel is designed for 1 atmospheric vacuum ya. 14,7 PSI. The assumed head thickness is satisfactory. Oke. Oke sudah. Sekarang yang bawah sekarang. Desain untuk Tori spherical disclosure. Radius of curvature sekarang ya. A Tori spherical closure will be designed for the vessel. Oh ya, ini tadi yang dipropos adalah langsung tebal ketika kita melakukan satu trial. Tebalnya langsung dipropos tebal standar ya. Supaya apa? Supaya kita tidak pusing untuk melakukan kemana-mana lagi. Jadi kalau sudah standar yang dipropos, tekanannya memenuhi, ya itu sudah yang dipakai. Gitu ya. Jadi nggak perlu berapa per 16, 3,7 per 16 gitu ya maksudnya. Jadi untuk yang based on the vacuum itu begitu cara mendesainnya. Baik, Tori spherical closure will be designed for the vessel described in the section entitled example design. Jadi yang tadi maksudnya. Sekarang Tori spherical. Radius of curvature 169. Kenapa Tori spherical seperti ini? R-nya 169. Hemispherical tadi cuma setengahnya. Ada yang bisa jawab? Ini setengah bola. Bola berarti begini kan bolanya ya. Setengah bola berarti R-nya kan berarti D per 2. Sekarang kalau Tori spherical. Ini lebih ke atas apa lebih ke bawah sekarang? Kalau Tori spherical berarti. Di atasnya lingkaran atau di bawah, lebih gini? Yang biru. Apa yang merah? Yang merah. Yang merah. Kalau yang merah, kalau seperti ini berarti jari-jarinya nanti R yang dimasukkan ke dalam sini, RC-nya ini tambah besar apa tambah kecil? Kecil, Pak. Lihat ini. Ya. Perhatikan. Ini semua tutupnya di sini basicnya. Kalau misalnya seperti ini. Ini ya. Saya gambar dari sini. Lingkaran juga sama-sama lingkaran atau yang lain gitu ya. Kalau kita lihat ini. Maunya saya menggambar yang besar. Nah ini, tak besar kali ya. Ini kalau hemispherical. Ya, kalau ini bahkan ada di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti kan di sini tahu ya. Perhatikan ilustrasi saya. Ini berarti di sini dong. Berarti ini adalah potongan dari ini adalah potongan jangan jauh. Kalau ini jari-jarinya lebih besar apa kecil? Besar ya. Besar. Itulah sebabnya maka di sini katakan radius loh ya. Radius of curvature. Radius curvature ini kalau sambungannya itu ada di sini sama di sini ya. Sambungannya itu di ini garis lurus ini. Baru di sini disambung. Nah, ini ya kan. Ini adalah
plane, ya kan? Standar plane, ya kan? Nah, ini berarti jari-jarinya tambah besar. Jadi di sini R yang mau dimasukkan ke dalam hitungan itu jadi R per D-nya. Semakin R-nya itu adalah semakin besar. Ya, per R, jadi kan P allowable B per RTH, R-nya adalah semakin besar. Nah, tori spherical ini R-nya radius of curvature dari mahkota itu, ya. Jadi mahkota tutup atas itu jari-jarinya semakin besar. Itu jari-jarinya sama dengan diameternya. Kalau yang tadi hemispherical jari-jarinya setengah diameter. Ini jari-jarinya sama dengan D, diperkirakan begitu ya. Tori spherical, ambil D. Langkah yang sama dilakukan seperti tadi, B dibagi R, yaitu ambil kebetulan sama dengan D ya. Jadi 1/9 per TH. TH-nya adalah T propose 5/8. Ya, dilakukan hal yang sama, didapatkan P logonya 17,8. Karena contoh soal ya langsung selesai ya. Kalau kita lihat pemakaian hemispherical dibanding dengan tori spherical, tebal mana? Tebal mana nih? Yang bawah adalah 5/8, yang atas 5/16. Jadi tebal mana? Tebal hemi, Pak. Hemispherical. Tebal tori apa hemi? Hemi 5/16. Tori Sedangkan spherical, tori Pak. 5/8. Tori spherical. Oke. Ini tebal tori spherical. Irit mana? Irit mana? Kalau Irit hemi. kita ngomong uang sekarang yang irit adalah Hemispherical. hemispherical. Tapi ongkos pembuatan lebih susah yang hemi karena dia setengah bola. Kalau yang ini tidak. Ya. Kamu lihat mungkin di rumah kalian mungkin ada mungkin panci atau wajan. Tahu wajan nggak penting? Fry pan. Fry itu goreng, ya pan itu ya panci penggorengan. Itu yang banyak setengah bola, apakah model kayak tori spherical? Kamu ngerti wajan enggak, Dik? Tahu, Pak. Wajan itu untuk tempat makan, ya kan? Oh bukan, untuk tempat masak ya. Oke ya, baik ya. Sekarang kita lanjut untuk elip. Untuk elip ini berlaku banyak konvensi. Yang paling bagus itu memang dipropos yang A per B sama dengan 2. Masih ingat kemarin kita pernah diskusi A per B untuk elip. Oke, nanti lihat lagi ya. Itu di bawah itu ada tabel di Brownell ini yang itu. Tabel 8.1. Jadi mereka kemarin Pak Gus ngambil dari sana ya. Misal saja kita ngambil A per B sama dengan 2. Lihat di tabel. A per B, major to minor axis ratio. A per B sama dengan 2. Maka RC per D, otomatis sudah ada tabelnya ya. RC per D, jadi kalau di sini, RC-nya tadi itu, ini RC ya. Nah ini RC kan ya, dari sini ke, ini RC ini. Oh sorry. Ya ini ke sini, ini kan RC. Wow. Tergosok dulu ya, daftar karuan. Nih, RC itu ini. Nah, RC per D untuk elip itu tergantung dari A per B ya. A per B-nya berapa? Nah, kalau A per B ini adalah 2, maka RC per D-nya di sini adalah 0,9. Lihat tabel, ngikut itu. Kalau dibilang
Berapa RC per D? Ambil A per B-nya 2,5 atau 2,5. Nggak ada di situ, adanya 2,6, 2,4. Jadi ngambil yang sudah ada saja, 2,6. Maka RC per D-nya 1,18. Jadi RC per D sama dengan 0,9, maka RC-nya adalah 0,9 kali 169. Jadi kalau kita lihat kenapa kok 169 ini apa ini? Itu adalah diameternya. Tapi kok 169 ya, mestinya 168 kalau mau DI ya. Mau DO ya DO ya. Tapi ini biasanya dia DO. Tapi DO tapi based on yang tebal yang mana tadi ini ya kan. Cell thickness-nya ketemu. Jadi ini 169,25 ya DO-nya ya. Berdasarkan ini. Tapi ini ada di sini. Bawah ini. Ya, jadi rupanya diambil 169 D-nya itu diambil dari kalau memakai penguat ya. Mas oke lah kita ngikut yang ini 169 ya. 169. Jadi di bukunya Pak Kusnario memang untuk ini kebanyakan adalah pakai DO. Tapi DO yang sudah pakai penguat kalau di soal ini ya. Baik, nanti kita bahas lagi. Jadi RCD, oke, RC sama dengan setelah RC tahu, baru kita masukkan ke persamaan RC per 100 TH. Oke, lanjut. Di proses yang sama didapatkanlah peak label 17. Oke, berarti propose di sini dipropose berapa? Dipropose TH-nya yaitu 9 itu ya. 9/16. Dia bilang satisfactory. Oke, sekarang ke tutup bawah. Tutup bawah kebetulan nanti ini dibaca ya. Komennya di sini, elastic stability of conical closure under external pressure. Jadi, di sini ada kata conical under closure external pressure can be classed in 3 group. If the effect angle ya, ini setengah sudut puncaknya kurang dari 45, the conical closure is considered to be have as a cylindrical shell having the same diameter as the large end of the cone. Nah ini ya, gitu ya. Tapi pakai no steepening ya. If circumferential steepening ring are used, the metal thickness may be decreased in such an successive section as the effect is approached. Dan ada berapa ke ini semuanya ya, ada beberapa pendekatan-pendekatannya. For conical head having intermediate effect angle, nah ini ya, antara setengah puncaknya 45 sampai 120. The same procedure is followed except that the diameter at the large end of the cone is taken as the length of the equivalent cylinder. If no circumferential steepener are used, gitu ya. If circumferential steepener used, the procedure is the same as steepening cone with effect angle less than 45 derajat describable. Jadi ngikut yang umum aja. For the flat cone having effect angle greater than 100 sudut puncaknya 120, the conical head is designed as the flat plate having a diameter equal to the largest diameter of the cone. Baik, sekarang kita ngikut ini misalnya ya. Example design of conical closure. Ngikut contoh soal yang tadi. A conical closure having effect angle adalah 45. Nah, sudut puncak 45. Without steepener. Sekarang untuk yang without steepener. Ya. Entering. Ya, ini ya. Ini pertama, asumsikan thickness-nya 11/16. Jadi, yang dimaksud di cerita tadi, kalau konis begini, ya. Konis di sini. Di sini konis itu. Aduh. Tidak ada penguatnya. Ya. Ada penguat, di sini ada ring lagi, tidak ada lagi ring di sini. Di sini nggak ada ring seperti ini tadi. Seperti ini nggak ada.
Ini nggak ada. Jadi langsung aja pokoknya hanya polos gitu ya, tanpa penguat. Maka seperti sekarang ini yang sedang dicontohkan ini. Without stiffener gitu ya. Sehingga asumsikan tebalnya 11/16. L adalah DO per 2. Ini L. Kita sedang mencari L ya. L per DO. Sekarang berarti DO per 2 tangan alfa. Tangan setengah alfa itu berarti apa ini? Halo, apa ini? L itu apa? Ini. Ya. Ini. Jadi ini adalah L. L untuk desain ini loh ya. Jadi DO per 2 tangan ini setengah alfa yang dimaksud tapi ya. 45 ya. Jadi tangan 45. Tangan setengah alfa ya, 45. Kemudian didapatkanlah DO. DO-nya tadi adalah dia 84,5 DO per 2. DO-nya adalah tadi 169 kebetulan ya. Itu kalau ngikutin ya nanti aja kita bahas ya. Bukan ada yang tanya kenapa kok ada 169 kok bukan DI dipakai, nanti kita bahas ya. L per DO. Ya oke. Kemudian DO per TH. Ini berarti apa? Sesuai dengan apa yang ada di atas tadi. Kalau tanpa stiffener, maka seperti desain tangki biasa. Ya, konis itu dianggap desain tangki biasa. Jadi L per DO, kemudian DO per TH. Jadi ngitungnya sama L per DO 1,21. Move horizontally memotong DO per TH. Sama seperti kemarin ketika kita ngitung untuk tebal tangki ya. Kemudian move ya horizontally memotong DO per TH 246. Kemudian move vertically itu 750. Kemudian material lain ya, kemudian pindah move horizontally B3700. Didapat P level 15,05. Oke, berarti untuk ini udah untuk ya conical closure external pressure. Oke. Ada komen dulu? Halo? Silakan, gimana? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau belum, berarti sudah ya. Sekarang bisa langsung ke nozzle. Ya. Kalau di sini tidak ada pertanyaan. Berarti kita sudah bisa melihat. Tolong dilihat bukunya Pak Kusnario. Berarti kita sudah memperoleh yaitu sesuai dengan apa yang kita sudah bahas sampai kepada ini, kemudian nanti terakhir nozzle habis ini ya. Kamu bisa kerjakan soal-soal ya dari nomor 1 sampai nomor 8 di bukunya Pak Kusnario ya. Kerjakan semua ya. Kemudian nanti kita akan bahas semuanya ya. Untuk sementara yang tidak ada dalam di sana, coba misalnya nomor 1 ya, coba lihat halaman 58. 4.500 pound per jam liquid dengan densitas dan seterusnya. Yang diminta dimensi bejana tersebut, berarti kamu sudah bisa mengerjakan. Tebal bagian silinder jika bejana terus dipasang 4 sabuk pengaman tipe kanal. Nah ini berarti ini adalah, lihat soalnya nanti kita detailnya. Soalnya kenapa kok pakai
sabuk pengaman segala gitu ya. Ini kemungkinan adalah oke ya. Mari kita dulu ya. C, dimensi penyangga, kita belum bahas ini ya. Kita masih akan bahas minggu depan ya. Berarti C tidak usah. D, sketsa bejana lengkap dengan ukuran pentingnya. Oke. Jadi yang tidak bisa dikerjakan ini hanyalah yang C. Ya. Yang A, B, D bisa. Ya. Yang dua jawab itu. Suatu bejana dirancang untuk mencampur 10.000 pound terus ya dengan oke, sama juga etilen glikol ini. Dengan waktu pencampuran 45 menit, bejana tersebut diolah pada suhu pada tekanan 1,5 PSIA. Di dalam bejana tersebut likuida yang menempati bagian silinder dibanding dengan likuida yang menempati bagian tutup. Oke lah, ini sudah pernah kita bahas ini ya. A, pertanyaan dimensi bejana lengkap dengan penguat keliling. Ada kata-kata penguat ya, oke. Kemudian apakah bejana, nah ini yang sering ini terjadi, apakah bejana masih dapat digunakan apabila tekanan operasi ini dijadikan 120 PSIG? Nah, ini ya, asalnya 1,5 PSIA, sekarang 1,120 PSIG. Dan temperatur 150. Sudah bisa mengerjakan kamu sekarang ya. Berapa tekanan operasi apabila bejana tetap 1/4 in, temperatur sekian, tetapi dapat dimasukkan pada internal dan eksternal pressure. Berapakah tekanan operasi di dalam bejana apabila tebal bejana tetap 1/4 inci? Kamu tetap 1/4 inci belum kita hitung kok ya. Oke ya. D, sketsa bejana lengkap dengan ukurannya. Oke. Jadi kalau kamu menemukan soal ini soal nomor 1 ya, berarti ya kamu hanya yang ada pertanyaan penyangga yang belum ya. Semua ya sampai akhir nanti. Kalau ada kata penyangga jangan dikerjakan dulu. Sementara kamu kerjakan dulu, kemudian yang akan kita garap setiap kita pertemuan begini akan kita bahas 2 soal. Jadi minggu depan kita akan 2 soal, minggu depannya lagi 2 soal saja, sehingga sampai akhir nanti sampai kita selesai membahas penyangga. Contoh soal nomor 1, apa yang tidak bisa kamu dari soal itu? Soal bisa kamu baca dengan baik. Coba Gilang, kamu baca Gilang soal itu, paham kamu soal itu, maksudnya apa? Berikut nomor 2, Rafika, coba kamu baca, apa maksud soal itu? Pertama Gilang dulu. Ya Pak. Baca soalnya dulu. 4.500 lb per jam likuida dengan densitas 65,3 lb feet kubik dipanaskan sampai suhu 190 derajat Celcius dan tekanan 2,5 PSIA di dalam suatu bejana vertikal yang dibuat dari SA 240 grade M tipe 306, pengelasan jenis double welded butt joint dan corrosion allowance 1/16 in, tutup atas berbentuk elip A per B sama dengan 2, dan tutup bawah berbentuk triconical dengan sudut puncak 120 derajat. Likuida tersebut dikontakkan dengan gas dari bagian bawah silinder dengan laju alir 250 lb per jam dengan densitas 0,03 lb per feet kubik dan superficial velocity 90 feet per menit. Ruang kosong di dalam bejana sebesar 40% dari volume total bejana. Waktu tinggal likuida di dalam bejana 2 jam. Dengan data-data tersebut, rancanglah A, dimensi bejana tersebut. B, tebal bagian silinder jika bejana tersebut dipasang 4 buah sabuk pengaman tipe channel kanal ukuran 3 in berat 7,5 lb per feet. D, sketsa bejana lengkap dengan ukuran pentingnya.
Oke. Baiklah, berikutnya ya. Silakan Rafika. Baca. Untuk yang nomor 2, suatu bejana dirancang untuk mencampur 10.000 pon per jam karbon disulfida dengan spesifik graviti 1,25 dengan 15.870 pon per jam etilen glikol dengan spesifik graviti 1,05 dengan waktu pencampuran 45 menit. Bejana tersebut dioperasikan pada suhu 350 derajat Fahrenheit dan tekanan 1,5 PSIA. Di dalam bejana tersebut, likuida yang menempati bagian silinder dibanding dengan likuida yang menempati bagian tutup bawah yang berbentuk konikal dengan sudut puncak 135 derajat sebesar 9:1. Sedangkan tutup atas berbentuk standar disket. Bahan bejana dibuat dari A240 grade M tipe 316 dengan pengelasan tipe double welded butt joint dengan faktor korosi sebesar 2/16 inci. Dari data tersebut ditanyakan A. Dimensi bejana lengkap dengan penguat keliling jika diperlukan apabila tebal bagian silinder bejana ditetapkan sebesar 1/4. B. Apakah bejana masih dapat digunakan apabila tekanan operasinya dijadikan 110 PSIG dan temperaturnya 150 derajat Fahrenheit. Untuk yang pertanyaan C, berapa tekanan operasi di dalam bejana apabila tebal bejana tetap 1/4 inci, temperatur 150 derajat Fahrenheit, tetapi dapat dioperasikan pada internal maupun eksternal pressure. Untuk yang D, sketsa bejana lengkap dengan ukuran pentingnya. Oke, dari 2 soal itu paham semua maksudnya? Pak, saya mau tanya, untuk penguat silakan. kelilingnya itu bagaimana ya Pak? Yang soal nomor 2, penguat keliling. Ya tadi itu, ring stiffening itu kan penguat keliling. Ring itu kan keliling. Ring itu kan kayak ring-ring yang kamu pakai itu. Ring itu hanya cincin dia. Cincin kan keliling tuh, ke cincin penguat yang mengelilingi tangki. Kan keliling itu, seluruh bagian dari diameter itu dikasih penguat dari kanal gitu. Paham? Iya Pak, paham. Oke, bagus. Lain. Jadi maksud soal ketahuan semua, tekanan 2,5 PSIA, itu maksudnya apa? Ketika kemarin kita latihan soal tekanan tangki di dalam itu gate apa PSIA? Halo? Gauge, Pak. Benar. Di mana buktinya? Ayo, di mana buktinya bahwa itu gate? Apa di contoh soal dalam gate? Ya. Lihat di contoh soal yang ada. Gate apa PSIA? Halo Gia. Tidur ini. Iya Pak. Gate apa PSIA? Di contoh soal. Ya, contoh soal sejak pertama kemarin. Gauge Pak. Gate, oke. Gilang, gate apa PSIA? Bentar Pak, saya lihat di contoh soal. Oke, lihat, ayo. Ayo, jangan sambil tiduran, yuk. Kalau latihan soal ini kamu nggak clear mana gate, ini habis kamu ya. PSIA apa PSIG? PSIG Pak. PSIG, oke ya. Kalau di sini dia ditemukan 2,5 PSIA, vakum apa tidak? Vakum Pak. Berarti nanti P labelnya berapa? Mita, berapa P labelnya Mita? Kalau di situ di soal
tekanannya 2,5 PSIA. Wahyu, Adinda. Ini di mana fotomu nih, Wahyu? Di Bali? Di Malang, Pak. Malang. Oke. Ayo, berapa P loyable-nya? Di dalam kalau itu adalah vakum. Kalau diketahui 2,5 PSIA. Full vakum kemarin ditulis berapa kemarin? Misal di contoh soal kemarin full vakum. Berapa kemarin? Berapa P loyable? Di buku Brownell yang ini. 15 atau 14,7 ya. Jadi kalau soal mengatakan 2,5 PSIA berarti P loyable-nya nanti berapa? Ingat loh ya, definisi dari external pressure loh ya. Beda antara tekanan luar dan dalam. Berarti berapa nanti? 15 dikurangi 2,5 ya. Halo? Oke ya. Ini tadi yang belum nyaut ini dipanggil Nisaul Afifah. Halo? Tahu yang dimaksud teman Anda tadi, Ahmad Habib, yang bilang? Iya, Pak. Tahu maksudnya Ahmad Habib tadi tahu? Iya, Pak. Insya Allah. Amin. Baik. Oke ya. Jadi kalau itu nggak ada masalah sudah. Silakan kamu kerjakan soal ini keseluruhan, kamu latihan. You can make a contact each other ya. Ya teman-temanmu nanti biar dipimpin oleh Mbak Fatimah ya. Untuk bisa semuanya bisa selesai. Apakah kamu bagi kerjakannya terserah Fatimah. Fatimah ya yang jadi komandan. Terus nanti hasilnya kerjanya kamu share masing-masing. Dan nanti kita akan diskusikan ya. Baik, Pak. Jadi hari Senin depan kita bisa mengerjakan 2. Sementara saya melanjutkan Rai Nosal dulu ya. Terus minggu depan lagi gitu sampai ini clear ya. Sementara nanti kita selesaikan sampai penyangga. Oke. Baik, ini sudah jam berapa sih nanti? Udah habis ya? Kurang 3 menit. Hah? Masih bisa nambahin Nosal enggak? 5 menit. Iya, Pak. Kalau mau deleng itu akeh sing durung sarapan sebabnya ya. Kayak ini suaranya lemes. Halo Rizky, enggak apa-apa, dilanjut 5 menit. Kok ya keluwen. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa tapi kudu nangis ngono ya Riz ya. Mboten, Pak. Baik, sekarang kita ngomong Nosal ya. Halaman piro mungkin Nosal. Bukunya Pak Hunar lagi deh ya. Halaman 31, Pak. 31. Oke, ini karena di sini nozzle design dan penguatnya karena ini hanya ditulis begini nozzle. Kemarin kita sudah membuat satu ilustrasi kenapa kita kok perlu nozzle, karena untuk masuk ke dalam satu tangki ya. 5 menit ya, ini tangki, aduh. Ya lihat ini nozzle ya. Misal ini tangki. Untuk memasukkan ini ke dalam tangki, gitu ya. Untuk memasukkan barang ke dalam tangki, maka dari sini mesti di sini perlu ini penyambung pipa di sini, sehingga tidak bisa langsung ini kan kalau kita main sket aja. Tapi kenyataannya adalah ke sini ya, kemudian bunda ikutin ini ya, ini indah ya. Di tangki di sini, maka di sini harus dibuatkan satu saluran ya. Jadi kalau ini pipa gitu ya di sini, maka nanti pipa ke sini.
Jadi pipa itu sendiri nanti dari atas, maka dia harus ini indah ini ya. Jadi kalau kamu lihat nanti ini disambung dengan mur dan baut ya. Nah itulah sebabnya maka kalau di bukunya Pak Kusnario gitu ya, contoh itu adalah contoh flange ya, sambungan pipa di sini maksud saya. Sambungan di sini itu adalah flange. Flange itu contohnya di sana di halaman 33 bukunya Pak Gus ya. Ini seperti itu. Nah, flange itu adalah untuk nyambung pipa ya. Jadi di gambarnya Pak Gus itu ya. Ya. Gini ya. Ini sebelahnya juga sama. Nah, itu ya. Kemudian nanti pipa yang akan di sini nih, pipa yang dari atas ini ya, pipa yang dari atas ini. Nanti dimasukkan di sini, kemudian dilas ya. Ini pipa akan di sini. Jadi nanti kalau ada kuliah tamu yang dari teman-teman dari perminyakan itu ya, kamu bisa banyak bertanya di sana. Nah, sampai sini begitu ya. Nah, ini pipa yang sini. Kemudian akan dilas. Di sini dilas. Sini dilas, berarti dilas ya. Ini dilas. Pipanya gitu ya. Pokoknya seperti dilem gitu ya. Atau juga ini bisa dipanaskan dulu. Bagian ini flange-nya ini dipanaskan, pipa dimasukkan, didinginkan, maka dia akan mencengkeram. Karena apa? Kalau dipanaskan maka materialnya akan swelling atau ngembang. Dipaksakan masuk, kemudian didinginkan, maka dia akan mencengkeram. Nah, tapi tetap kemudian akan dilas untuk mencegah terjadinya leak. Ya. Karena kalau leak akan bahaya. Nah, kemudian di sini, nah ini ya akan ada mur baut di sini ya. Mur baut yang berlubang itu ya, putih, warna putih itu ada tempat mur baut. Kenapa kok ada begini? Ini adalah nanti untuk memasang seal ya. Jadi di antara nanti ya, ini kan dengan yang lainnya, maka ini akan ada seal. Seal itu bisa dipasangkan di bagian dalam juga ada seal ya. Di sini ada seal, bundar ya seal, bundar. Ini juga di sini bisa ada seal juga ini di sini. Di antara ini di sini seal. Sehingga nanti kalau ini di mur baut yang satu lagi di bagian sini misalnya nanti ada lagi nanti ini gitu ya. Nah, begini ya. Di sini juga di sini sama ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Maka nanti ini kebalik ya. Ke sini ya. Nah, gitu ya. Nah, maka nanti di sini juga ada seal nanti, seal. Di sini juga ada seal di dalam ini sehingga apa? Mencegah kebocoran. Itu contoh. Dalam rangka mempertemukan pipa atas dan nozzle yang ada di sini. Di sini ini nozzle. Yang nempel pada tangki ini adalah nozzle, gitu ya. Yang punya buku Brownell ini yang silakan dilihat bagaimana, kenapa kok punya nozzle gitu ya. Dilihat di halaman, kalau bukumu bagus fotonya, fotokopiannya ya, maka ini bisa dilihat dengan indah ya, yaitu kalau fotokopinya bagus ya. Jadi di halaman 37, pijil 31 itu ada contoh gambaran tentang nozzle ya. Ada contoh gambaran tentang nozzle. Ya.
Oke, saya kira begitu ya. Nah, kita nanti akan membicarakannya itu. Nah, kamu nanti cari di atau download di mana, di itu bukunya anu ya. Nah, ini yang tadi itu ya, yang saya bilang ini adalah flange. Ini mur baut untuk nyambung ya. Kemudian pipa nanti taruh di tengah sini ya. Nanti ini untuk perhitungan selanjutnya. Ini adalah bisa kamu download ini di bukunya Peter Temmerhaus edisi 4. Ya. Kamu tahu buku Peter Temmerhaus ya? Judulnya adalah Plan Design and Economic. Ada yang pernah kenal dengan buku itu? Belum, Pak. Plan Design and Economic ya. Cari yang edisi 4. Jadi ini ya. Ini bukunya. Ya. Bukunya adalah ini. Ya, bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, ini jadi baca tulisannya itu. Plan Design and Economic for Chemical Engineer. Ya. Ini edisi 5. Tapi kamu cari yang edisi 4 karena ini edisi 5. Kamu cari yang edisi sebelumnya. Edisi yang 5 ini sudah ditulis dalam SI, grafiknya sudah dalam SI. Jadi buku Max Peter ya. Itu Max Peter, kemudian Temmerhaus. Ya begitu. Download yang edisi 4 ya. Oke, saya kira begitu dulu kali ini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.